Assalamualaikum. Kali ini Tiffany sama temen kita berdua aja mau hiking ke Gunung Gede. Kita sampai di sini tuh hari Kamis dan baru mulai pendakian Jumat pagi. Tadi jam 6 kita dari base camp mulai pendakian dan sekarang jam setengah 7, tapi masih di perkebunan warga. Rata-rata perkebunan warga di sini tuh nanamnya kayak bawang, daun bawang, terus sawi dan labu-labu, kentang, ya semacam itu. Ya, Pan? Oke. Sekarang baru masuk hutannya dan kita rest dulu, istirahat dulu. Oh, Arfan punggungnya berasap nih ya. Nah, biasanya kalau udah kecapean tuh punggung suka berasap. Kenapa punggungnya bisa berasap kayak gini? Pan yang seger-seger saya. Nah, punggungnya itu bisa berasap berarti tandanya metabolisme di dalam tubuh dia tuh lagi bekerja maksimal. Nah, terus sehingga mengakibatkan suhu di dalam tubuhnya tuh lebih panas gitu ya dibandingkan lingkungan di luar tubuhnya. Jadinya efek yang dikeluarkan adalah keluar asap gitu. Rokok bohong. Melanjutkan perjalanan ke pos 1, kalian akan mulai masuk ke kondisi trek yang terus menanjak dengan pijakan tanah dan akar pohon. Kondisi trek ini akan kita lalui dari pos 1 sampai pos 4 tanpa ampun. Setelah 1,5 jam perjalanan dari base camp, kalian akan sampai di pos 1. Ini adalah suasana di pos 1. Nah, buat kalian yang suka naik gunung atau masuk hutan kayak gini pasti sering banget lihat tanaman ini. Tanaman ini tuh termasuk ke jenis tanaman paku-pakuan, dimana ciri khusus dari tanaman paku ini adalah dia memiliki daun muda yang menggulung. Nah, kalau kalian mau lihat daun muda yang menggulung kayaknya kayak apa, nih aku tunjukin. Nah, ini adalah contoh dari daun muda yang menggulung. Salah satu ciri dari tanaman paku. Dan biasanya kalau di hutan kayak gini, jenis tanaman paku yang dilihat itu paku yang besar-besar ya, paku purba yang besar-besar seperti ini. Oke, sekarang udah sampai di pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 45 menit dan ya udah, istirahat dulu. Nah, di bawah sana tuh pos 2 nya. Gunung Gede, jalur Putri. Gokil banget sumpah. Rest dulu kita ini di jalan ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 lumayan jauh katanya. Sekarang hampir jam 9. Berarti kita udah nge-trek kurang lebih 40 menit. Jadi kalau di Gede itu banyak warung-warungnya, jadi nggak usah takut kehabisan logistik di jalan gitu, karena banyak warung nih kayak gini, warung. Ayo, Pak.
lewat jalur Putri itu kalian ketemu jalanan landai kayak gini cuma dari pokoknya kalau udah deket-deket Surya Kencana aja deh. Sisanya dari pos 1 sampai pos 4 nggak dikasih ampun, itu tanjakan terus. Bentar lagi banget nih Surya Kencananya. Nanti kita nanti gue sama temen gue ngecamp di Surya Kencana, balik besok. Setelah 8 jam perjalanan dari base camp, akhirnya kita sampai di Surya Kencana. Di sini, gue dan kawan gue istirahat dulu sebentar karena nantinya gue masih harus lanjutin perjalanan menyusuri Surken untuk mencari lokasi yang nyaman untuk membangun tenda. Tentunya kita istirahat sambil makan bekal yang udah kita bungkus dari base camp sambil berbincang-bincang hal-hal yang random. Adek gue lebih kegusur nasi nih. Belum kegusur. Sama air tadi. Makanya kalau ngunyah sampai halus. Sian, usus gue kalau halus. Bodoh. Udah beda usus gue udah gue. Usus apa? Usus sapi. Surya Kencana. Hai, sumpah ini dingin banget. Tadi gue sore ketiduran karena kepala gue sakit. Terus sekarang gue sama Arfan bagi-bagi tugas. Arfan masak nasi, ya Pan? Lalu gue lagi buka. Arfan masak nasi dulu. Gue masak lauknya, mau goreng sosis sama nugget sama ayam goreng. Sambil nunggu Arfan masak nasi, kita kupas plastik sosis aja. Pakai 4 aja. Tadi kata Arfan, di luar bintangnya lagi indah banget. Sebenernya gue males karena dingin banget, tapi mari kita intip. Wow, masya Allah. Wah. Tapi dingin banget, tapi wow. Kayak karena nasinya udah mau jadi, sekarang sate gue yang masak. Nasi aman, Pan? Arfan, Maida, Saputra. Mari kita coba nasi Arfan. Aih, pinter Arfan masak nasinya. Enak, Pan?
Kompor gue kenapa ya batuk-batuk Ya, gitu? gua kagak ada air ya dong. Ya udah lu makan duluan aja. Enggak. Lah, mati. Arfan kenapa ini? Tolongin. Arfan ketawa lagi. Arfan, di. Yalah, baru gue benerin kakinya tuh. Astagfirullahaladzim. Kebiasaan lu. Kali baru pun biasa ya. Enggak. Au. Apaan tuh? Lanjut bisa. Ya, sirangnya. Besok ke puncak ya? Gak tau gue. Ke puncak gak ya gue? Ah, lu gak mau sih. Ya gue gak bakal mau aja. Mager banget lu. Bukan mager, emang gak bakal mau. Tapi gue mager bangun subuh-subuhnya, maksudnya jalan jam 4 gitu gue males. Pedes kan? Bukan, gue mah biasa. Oh, nurunin makanan. Belum gue buka lagi. Nih. Kok gitu sih lo? Usus lu bermasalah ya? Enggak. Situ. Gue makannya cepet. Mau kemana sih? Buru-buru. Apa? Bau lagi. Belum berak nih. Berak pagi Hai. Sekarang jam 9. Tadi udah selesai makan, gue juga udah skincarean dan sekarang mau tidur. Tapi sebelum tidur, biar ngantuk, gue mau nonton drama yang udah gue download. Terus tuh aku lagi bingung, soalnya si Arfan itu dia nggak mau muncak besok. Emang dia tuh gitu anaknya, senengnya ya senengnya camping aja, nggak terlalu, soalnya dia udah sering banget kan ke Gede. Nah, sedangkan gue tuh pengennya muncak. Jadi nggak tahu nih, besok kalau misalkan subuh-subuh udah kebangun, mungkin gue bakal nge-trek sendiri sampai puncak. Tapi kalau nggak tahu, pokoknya lihat besok deh. Kalau dingin banget kayaknya gue nggak muncak. Tapi kalau misalkan masih bisa gue tolerir, kalau masih bisa gue tolerir sampai ketemu besok pagi. Nggak tahu nih besok pagi gue jadi nge-trek ke puncak atau enggak. Tapi kalau Arfan sih udah fix dia nggak muncak. Tapi kalau gue masih tentatif ya, antara muncak sama enggak, lihat besok. Yaudah gitu aja malam ini. Selamat istirahat semua. Siap-siap summit, tapi Arfan nggak ikut. Bawa HP, minum sama ciki. Dingin banget. Tadinya mau summit jam 5, cuman dingin banget parah. Bye. Darpan, selamat tidur. Ya, gue nggak lama kok. Lama udah packing gue ya. Ih, elah, tungguin. Titip tanda. Akhirnya puncak Gede. Jam 6.33, setengah 7. Stefani sampai puncak Gede.
Hai, Stifadi udah sampai di Puncak Gede, Solo dari Surya Kencana tadi. Jalan dari Surya Kencana jam 5:30, terus sampai di puncak 6:30. Dan sekarang udah hampir jam 7, udah selesai foto-foto juga, udah ketemu teman baru juga. Ini teman barunya. Ternyata mereka tendanya di sebelah tenda gue. Dan sekarang mau turun nyamperin Arfan yang masih tidur. Habis itu sarapan, pulang. Sekarang lagi perjalanan turun, mumpung lagi nggak banyak orang. Ini adalah trek turun dari Puncak Gede. Ini kebetulan lagi nggak ada yang naik lagi atau yang turun lagi. Ada sih di bawah, cuman jaraknya nggak terlalu jauh sih. Masih di perjalanan turun. Maaf ya kalau kameranya goyang-goyang. Ya karena pakai tangan doang gue mah. Nah, untuk perjalanan turun ini paling sekitar 30 menit. Kalau nggak banyak istirahat ya. Dan untuk perjalanan naiknya dari Surya Kencana ke puncak, kalau gue sih 1 jam. Kalau nggak banyak istirahatnya. Kayak gitu. Yang penting kalau mau muncak, kalau mau summit, bawa air minum sama cemilan kayak roti gitu buat di jalan. Arpan sampai juga. Mau rest sebentar, terus beres-beres sarapan baru pulang. Ya Pan, sarapan dulu kan? Katanya makan siang, pas sarapan. Wow, makasih. Itu lagi pada dijemur, biar nanti pas trek turun kita pakai lagi baju yang kemarin dipakai buat ngetrek naik ke atas. Sambil nunggu minyaknya meleleh semua, kita potong-potong sosis. Setelah makan beres-beres langsung cus gitu. Sampai ini kan. Ganti baju. Oke. Dong minyak. Wah, sempat ada suara. Cewek tuh gitu. Enggak, lebih biasa. Terus ada. Lain. Gue emang kalau makan gitu.
bawa turun sampahmu. Clear. Selesai packing, kita istirahat sebentar 30 menit. Ntar jam 11 baru kita OTW pulang. Ngomong sendiri. Risik nih Pan.